Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok SI ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu kasusnya yang berjudul analisis dan rekomendasikan implementasi interpret sistem pada mainan coffee shop. Kami di sini beranggota, saya sendiri Filiberto awalan 23 akhiran 14. Saya Marsala bin Al-Sauki, awalan 23 akhiran 025. Saya Amir Gifari dengan awalan 23 akhiran 20. Saya Anissa Dwi Putri, awalan 23 akhiran 06. Dan di sini saya akan melanjutkan penjelasannya. Yang pertama, jadi profil Mennar Coffee Shop kami yaitu nama organisasinya Mennar Coffee Shop dengan bidang usaha food and beverage dan produk utamanya espresso based coffee dan manual brew kopi serta kopi susu, non kopi, snack dan makanan ringan. Media promosinya yaitu ada Instagram Mennar Coffee. Skala usahanya usaha mikro kecil menengah cenderung UMKM. Dan selanjutnya latar belakangnya, perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara perusahaan menjalankan operasional bisnis secara fundamental. Dengan coffee shop saat ini harus mampu transaksinya cepat, yaitu mengelola transaksi dengan cepat dan akurat dari setiap saat. Yang kedua ada kontrol stok, mengontrol stok bahan baku secara efisien dan terencana. Tiga ada pelayanan yang terbaik, memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Yang keempat ada laporan bisnis, menyediakan laporan bisnis cepat dan akurat. Dan coffee shop masih menghadapi beberapa kendala dalam operasional yang dapat menghambat pertumbuhan usaha sehingga dilakukan penerapan interpret sistem yang terintegrasi. Selanjutnya ada identifikasi permasalahannya. Pertama, pengelolaan stok yang belum optimal. Setelah terjadi keterlambatan yang mengetahui stok bahan secara real-time. Kedua, ada data penjualan tidak terintegrasi, data terintegrasi yang tersimpan pada beberapa media yang berbeda. Ketiga, ada laporan keuangan yang terlambat. Proses rekap laporan keuangan masih dilakukan secara manual. Data pelanggan tidak tersimpan. Belum ada sistem database untuk menyimpan data pada pelanggan. Monitoring penjualan sulit. Pemilik usaha belum dapat memantau penjualan secara real-time. Selanjutnya ada pembelian bahan baku kurangnya terencana. Pengadaan bahan baku masih berdasarkan perkiraan semata. Selanjutnya itu analisis dampak permasalahan. Permasalahan pertama yaitu stok tidak akurat. Dampak terhadap bisnisnya yaitu kehabisan bahan baku mengganggu operasional harian. Yang kedua itu data penjualan terpisah. Dampak terhadap bisnisnya itu sulit dianalisis untuk pengambilan keputusan. Yang ketiga laporan lambat. Dampak terhadap bisnisnya itu pengambilan keputusan terlambat dan tidak tepat. Yang keempat data pelanggan tidak tersedia. Dampaknya itu sulit membuat promosi dan program loyalitas. Yang kelima yaitu monitoring terbatas. Dampaknya pemilik tidak mengetahui kondisi usaha secara real time. Permasalahan menyebabkan efisiensi operasional menurun dan menghambat pengembangan bisnis jangka panjang. Selanjutnya yaitu proses bisnis saat ini. Aktor yang terlibat yang pertama itu pelanggan, kasir, barista, admin, owner. Prosesnya yaitu pelanggan datang melakukan pemesanan, setelah itu kasir mencatat pemesanan, setelah itu barista membuat pesanan, pembayaran, pencatatan penjualan, lalu laporan manual. Karakteristiknya yang pertama itu proses manual dari awal hingga akhir. Yang kedua tidak ada sistem terintegrasi. Yang ketiga data tersimpan di berbagai tempat. Yang keempat yaitu pelaporan dilakukan manual. Kelima komunikasi antar aktor terbatas. Selanjutnya itu kelemahan proses saat ini. Pertama, kasir input transaksi masih sederhana dan tidak terhubung dengan sistem lain. Kedua, barista tidak mengetahui stok bahan baku secara ringan saat membuat pesanan. Yang ketiga, admin kesulitan membuat laporan harian karena data tersebar di berbagai tempat. Yang keempat yaitu owner tidak memperoleh dashboard bisnis secara langsung untuk pengambilan keputusan. Akibatnya yang pertama potensi human error
tinggi dalam pencatatan. Yang kedua, proses pelaporan lambat dan tidak efisien. Yang ketiga, sulit melakukan pengambilan keputusan strategis. Baik, selanjutnya adalah usulan proses bisnis baru, itu disebut dengan 2B, yang mana ada beberapa proses. Ketika pelanggan melakukan pesanan, pos dari sistem yang dilakukan oleh kasir akan membuat pesanan oleh para pelanggan, dan setelah pesan tersebut dibuatkan, maka akan dimasukkan ke dalam database terpusat. Sehingga dalam database terpusat itu ada beberapa proses yang terdiri atas inventory, CRM, dan accounting. Dan ketika proses tersebut dapat terlalui, maka owner sebagai pemilik akan menampilkan apapun yang ada ketiga dari inventory, CRM, dan accounting. Sehingga sistem tersebut terintegritas, sehingga semua data langsung tersimpan dalam satu database terpusat untuk dapat seorang owner dapat mengaksesnya secara real time. Lanjut kepada manfaat dari 2B proses. Yang pertama adalah operasional, yang mana proses transaksi menjadi lebih cepat sehingga data tersimpan secara otomatis. Yang kedua adalah dalam persediaan, stok dapat terpantau secara real time, sehingga seorang owner itu bisa melihat bagaimana stok ketika barang tersebut apakah ada atau tidak. Lanjut kepada yang ketiga adalah pelanggan. Dalam proses yang baru yang telah dibuat, riwayat pembelian pesanan atau pembelian dapat tersimpan untuk dilakukan analisis. Yang keempat adalah keuangan. Ketika proses proses sistem yang terbaru, maka laporan keuangan otomatis akan dibuatkan secara otomatis dan akurat. Lanjut kepada yang kelima adalah manajemen. Yang mana dalam yang baru ini, dashboard bisnis tersedia di kapan saja dan dapat diakses dimanapun. Implementasi sistem yang berintegritas meningkatkan efisiensi di seluruh aspek operasional dari sebuah bisnis menjadi manner kopi tersebut. Lanjut kepada analisis kebutuhan enterprise system. Ada beberapa modul. Kita bahas dari modul pertama yaitu ERP atau disebut dengan Enterprise Relationship, yang mana fungsinya adalah integritas seluruh proses bisnis dalam satu platform. Modul yang kedua adalah POS atau Point of Sale, yang mana pengelolaan transaksi penjualan di dalam kasir. Yang modul ketiga adalah CRM atau disebut dengan Customer Relationship Management, yang mana dalam tersebut mengelola seluruh data dan hubungan antar pelanggan dari Manner Kopi. Lanjut kepada modul yang keempat yaitu Inventory, yang mana fungsinya adalah pengelolaan stok bahan baku dan produk dari coffee shop dari Manner Kopi. Lanjut kepada yang kelima adalah Accounting, yang mana fungsinya adalah pengelolaan keuangan dan laporan otomatis. Lanjut kepada modul yang terakhir adalah BI, yang mana fungsinya adalah sebagai dashboard dan analisis bisnis secara real time. Yang mana tujuan dari analisis kebutuhan sistem enterprise ini adalah meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pengambilan keputusan sebuah bisnis yang dilakukan oleh seorang owner. Lanjut kepada pemetaan modul terhadap kebutuhan bisnis. Adapun beberapa kebutuhan bisnis yang kita bahas adalah pertama itu adalah transaksi penjualan, yang mana modul yang digunakan adalah POS, yang mana hasilnya diharapkan dilakukan dengan pencatatan otomatis. Kebutuhan bisnis yang kedua adalah data pelanggan, yang mana modul yang akan digunakan adalah CRM, yang mana hasilnya database tersebut terpusat. Lanjut kepada yang ketiga adalah persediaan bahan baku, yang mana modul yang digunakan adalah inventory, yang hasil diharapkan adalah dapat memonitoring secara real time. Lanjut kepada kebutuhan selanjutnya yaitu laporan keuangan, yang mana modul yang digunakan adalah accounting, yang mana hasil yang diharapkan adalah laporan yang otomatis terbuat. Lanjut kepada yang selanjutnya analisis penjualan, yang mana modul yang digunakan adalah BI, yang hasil diharapkan adalah insight sebuah bisnis. Lanjut kepada modul yang terakhir adalah integrasi sistem, yang mana modul yang digunakan adalah ERP, yang mana hasilnya semua proses bisnis diharapkan untuk dapat dilakukan secara satu platform, yaitu ERP tersebut. Yang mana hasil dari pemetaan modul tersebut diharapkan semua aktivitas bisnis dapat terhubung dalam satu sistem yang integritas. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi kali ini, yang mana pembahasan pemilihan vendor ERP.
Mana di sini kami memilih vendornya itu Udu, ERP-nya open source dengan model lengkap yang cocok untuk UMKM. Di mana benefit dari keuntungan dari fitur-fitur tersedia pada Udu ini yaitu fiturnya lengkap seperti dijelaskan teman saya tadi, ada POS, CRM, inventory, accounting, dan reporting dalam satu platform. Dan juga Udu ini juga biayanya terjangkau. Kenapa terjangkau? Karena ini cocok untuk UMKM dengan budget terbatas namun membutuhkan solusinya lengkap. Selanjutnya yaitu mudah digunakan. Jadi antarmukanya itu sederhana dan modern, memudahkan adaptasi pada pengguna-pengguna baru. Selanjutnya juga ada fitur vendor ini, Udu ini memiliki kefleksibelan, yang mana di sini kita bisa berkreativitas untuk mengembangkan dan mengkustomisasi sesuai kebutuhan bisnis yang berkembang nantinya. Lanjut. Tetapi dalam implementasi ini kita juga memiliki tantangan atau risiko yang mungkin terjadi. Ada 4 poin di sini. Pertama itu resistensi pengguna. Apa sih resistensi pengguna? Yang mana itu ada mitigasinya itu pelatihan pengguna secara bertahap, sosialisasi manfaat sistem baru, dan penunjukan champion user terdeteksi. Tentunya risiko yang mungkin terjadi implementasinya itu migrasi data, yaitu misalnya itu backup data sebelum implementasi, validasi data pasca migrasi, dan gunakan periode transisi. Ketiga itu keterbatasan anggaran, yang mana itu implementasinya bertahap per modul, prioritaskan modul kritis, dan evaluasi ROI secara berkala. Nantinya poin keempat yaitu gangguan operasional. Mitigasinya itu testing menyeluruh sebelum go live atau melakukan testing sebelum peluncuran. Selanjutnya itu jadwalkan di luar jam sibuk, dan juga siapkan rollback plan-nya. Jadi dalam implementasi ini juga kita beberapa rencana-rencana yang mungkin kita lakukan itu dalam analisis kebutuhan itu ke waktu yang kita butuhkan itu dalam waktu 2 minggu. Desain sistem 2 minggu, konfigurasi ERP-nya kita lakukan untuk dalam 3 minggu. Untuk migrasi datanya kita lakukan pada di sini 1 minggu, untuk testingnya 1 minggu, pelatihan juga 1 minggu, dan pas peluncuran juga 1 minggu. Jadi jika kalkulasikan perkiraan kita dalam implementasi ini lebih kurang waktu yang kita butuhkan 11 minggu. Jadi rekomendasi dan kesimpulan pada Manner Coffee Shop ini direkomendasikan menerapkan sistem enterprise berbasis Udu ERP dengan modul POS, CRM, inventory, accounting, dan bisnis intelijen. Yang mana di sini itu kesimpulan kita menunjukkan keuntungan kita lakukan ini operasional nantinya pada Manner Coffee Shop itu lebih efisien, stok nantinya lebih terkontrol, laporan bisa otomatis, pelayanan pelanggan meningkat, mendukung pertumbuhan bisnis jangka panjang. Mungkin sampai di sana penjelasan saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi kami. Kalau ada kata-kata kami yang salah, penjelasan kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.